Woi, tanya dong. Itu presidennya siapa sih? Goblok banget dah. Goblok banget dah. Antek HTI pernah sebut Presiden banci, lalu lolos, sekarang sebut Presiden bodoh, terciduk. Pelajaran yang sangat berharga bagi warga Indonesia adalah dengan belajar dari kesalahan orang agar tidak kita tiru, dan ulangi. Kita ini memang negara demokrasi. Bebas berpendapat, tapi bukan serta-merta tanpa batas. Kita harus bisa membedakan mana kritik, mana cacian. Mana yang membangun, mana yang memfitnah. Setidak sukanya kalian dengan pemerintah, tentu segala macam kritikan yang ingin dikeluarkan haruslah berdasarkan fakta. Jangan sampai ada penghinaan dalam sebuah kritikan itu. Karena, setiap kritikan yang diakhiri dengan penghinaan baik fisik atau hal apapun lainnya kepada orang lain yang kamu tuju, itu sama saja menandakan kamu telah menghina dirimu sendiri. Indonesia harus belajar dari Antek HTI bernama Ali Baharsyah. Pengalamannya adalah catatan, jangan sampai ada rakyat kita yang mengulanginya lagi. Ali Baharsyah ini tercatat pernah menyebut Presiden Jokowi banci, dia juga sering sekali mengkampanyekan agenda kehilafahannya. Ali Baharsyah terkenal dan mulai disorot publik sejak dia mulai rajin posting video di laman YouTube-nya. Dia bukan siapa-siapa, bukan tokoh terkenal, dia hanya seorang YouTuber yang rajin sehingga perlahan tapi pasti, viewer dan subscribernya pun meningkat. Bermodalkan itu, dia berlaga menjadi artis yang berprofesi sebagai aktivis. Kerap menjelek-jelekan pemerintah, hingga akhirnya dia kelewat batas sampai berani menyebut Presiden banci. Ali Baharsyah merasa aman. Dia lolos dari jeratan hate speech pada kasus pertamanya. Tak ada yang melaporkan ujaran kebencian itu. Alhasil, dia merasa pongah, dia sombong dan dengan sangat berani untuk melakukan penghinaan itu kembali 2 kali. Kali ini, yang terbaru dia menyebut Presiden goblok. Orang goblok kok bisa jadi presiden? Begitu ujarnya dalam sebuah video yang dirilis tanggal 2 April tahun 2020 jam 4. Sontak saja, videonya viral. Diretweet dengan sangat fantastis oleh kubu oposisi. Kemudian menuai banyak kecaman dari masyarakat Indonesia. Muanas Alaidit seketika langsung bikin video ancaman, yang menjanjikan bahwa pemilik akun Ali Baharsyah layak untuk bertanggung jawab atas perbuatannya melakukan hate speech di publik. Yang mana kemudian, sepertinya Ali Baharsyah telah menotis atau melihat video ancaman yang juga viral di Twitter itu. Di mana setelahnya Ali Baharsyah langsung buru-buru klarifikasi dan mengaku bahwa akunnya telah dihack. Dia menuliskan, informasi. Akun FB, Alimuddin Baharsyah. Akun IG, Ali Baharsyah 007. Diambil alih pihak lain, dihack, yang tak bertanggung jawab. Untuk itu saya tak lagi bertanggung jawab atas segala postingan di akun tersebut per tanggal 2 April tahun 2020, jam 4 WIB. Sekian Alimuddin Baharsyah. Tentu saja, upaya klarifikasi Ali Baharsyah ini sia-sia karena secara logika, tak ada alasan yang jelas dan masuk akal, bagaimana seseorang bisa menghack sebuah wajah dan menghina secara langsung presiden dengan sebutan, goblok. Alhasil, Ali Baharsyah kini telah ditahan. Ali Baharsyah ditangkap pada Jumat 3/4 malam. Ali Baharsyah ditangkap tanpa perlawanan. Sesungguhnya Ali Baharsyah ini adalah contoh yang sangat berharga, jangan karena kesombongan lolos sekali dari perkara lantas membuat kita berani mengulangi kesalahan yang ada. Keberuntungan itu tidak bisa datang berkali-kali. Tapi memang harus kita maklumi, kebencian oposisi dan pendukungnya terhadap pemerintah memang tak berbatas. Sehingga mereka berani melampaui batas norma itu sendiri. Mengkritik Jokowi itu berat karena presiden kita hampir sedikit punya celah untuk diserang. Penyerang Jokowi cuma haus akan tahtanya, juga untuk kepentingan pribadi. Jadi banyak yang gak masuk akal dan menghalalkan segala cara untuk menjatuhkan presiden. Kualitas kritikan oposisi banyakan tidak bermutu, berbeda saat kita mengkritik Anies. Anies memang banyak masalahnya, banyak kesalahannya, banyak markupnya. Kritikan kita jelas terarah, itulah yang membedakan antara kita dengan mereka. Seharusnya, menjadi oposisi yang baik itu bisa berargumen konstruktif.
Isinya membangun dan memberi solusi, tapi ya kita wajib maklumi karena isinya mereka tak lebih dari sekedar caci maki. Maka jangan heran kalau penjara nanti bakal dipenuhi dengan orang-orang yang hanya senang mengumbar sensasi dari makian yang mereka buat sendiri. Kita jangan sampai ada di bagian itu. Begitulah kura-kura.